Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 26 sebelumnya kita telah diperlihatkan pertarungan Jenderal Mata Tiga melawan Auser. Dan disambung juga kedatangan adik Niu ke alam baka menemui Sun Wukong. Dan di chapter 27 kali ini cerita pun diawali dengan Guru Tang yang sedang membakar kayu bersama Yu Tao di Jalan Siluman. Yu Tao di sini sedikit terkejut karena Wu Jing kini telah kembali. Guru Tang mengatakan pada Wu Jing, apakah Bailang sudah ketemu? Wu Jing mengatakan, Guru, Bailang tidak ketemu. Aku sudah mencarinya sangat jauh sepanjang jalan monster ini. Guru Tang mengatakan, apa dia tidak ingin kita mencarinya? Guru Tang sangat tidak yakin kalau Bailang pergi meninggalkannya. Guru Tang pun berlari ke tepi jurang dan berteriak, Bailang, aku tahu kamu ada di sekitar sini. Dengarkanlah, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu masih dapat kembali. Kami akan menunggumu. Dan Yu Tao di sini mencatat, anggota tim ke barat yang bernama Bailang telah melompat dari tebing dan menghilang. Hidup dan mati tidak diketahui. Dan Guru Tang pun di sini mengajak mereka semua pergi. Tang Sanzang dan rombongan mulai kembali. Tiba-tiba di sini Aoye matanya merah. Aoye mengatakan bahwa dadanya sangat sakit. Jantungnya tiba-tiba ingin meledak. Guru Tang mengatakan sudah pasti kekuatan iblis itu lagi. Dan Guru Tang langsung menghantam pukulannya ke arah tanah. Dan mengatakan, hai Dewa Tanah, muncullah. Dan di saat itu juga Dewa Tanah pun muncul. Guru Tang terkejut melihat Dewa Tanah karena dia terluka. Guru Tang mengatakan, Dewa Tanah, mengapa kau memiliki bekas luka di wajah? Apa yang telah terjadi? Dewa Tanah mengatakan bahwa dirinya tadi dikejar dan dipukuli oleh sekelompok monster. Tapi untungnya Dewa Tanah bisa melarikan diri. Yu Tao mengatakan monster menyerang dewa. Apakah masih ada hal semacam itu? Jalur monster terlalu banyak perubahan. Dewa Tanah mengatakan, hai Guru Tang, untungnya Anda baru saja mulai. Saya masih punya waktu untuk mengatakannya. Sebaiknya Anda cepat kembali. Guru Tang mengatakan kepada Dewa Tanah bahwa dirinya tahu bahwa jalan monster sangatlah berbahaya. Tapi dirinya tidak akan menoleh ke belakang. Wu Jing mengatakan bahwa jalan ini telah dilewatinya berkali-kali. Dewa Tanah mengatakan, masa lalu adalah masa lalu, sekarang adalah masa kini. Saya adalah Dewa Tanah di sini, tetapi saya sekarang hanya seekor anjing yang berduka. Guru Tang mengatakan, apa yang terjadi dengan Jalan Siluman? Dewa Tanah mengatakan, belum lama ini sejumlah besar darah merah keluar dari tanah, menodai tanah menjadi merah dan berkumpul di sungai-sungai. Darah mengalir melalui seluruh jalan monster, tetapi menghilang tanpa jejak setelah 3 hari. Dewa Tanah juga mengatakan, sejak saat itu monster dari berbagai ras mulai saling membunuh. Bukan untuk merebutkan wilayah, tetapi hanya untuk membunuh. Ras monster yang dulunya puluhan ribu, sekarang hanya ada 6 monster saja. Ini sangat kejam dan kuat. Jika kamu menemukannya, kamu pasti akan mati, kecuali... Dan Dewa Tanah menghentikan pembicaraannya. Dewa Tanah mengatakan, kenapa aku tidak melihat Raja Kera? Wu Jing mengatakan kakak Wukong ... Apakah dia sudah mati? Sahut Dewa Tanah. Guru Tang mengatakan, kematian tidak akan menghalangi Wukong. Dia pasti akan kembali secepatnya. Aku memiliki kepercayaan sendiri. Dewa Tanah mengatakan, tanpa Raja Kera kamu tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Dan Guru Tang langsung menampol Dewa Tanah. Jepret. Guru Tang juga mengatakan, di mana kamu meletakkan Tang Sanzang sebagai guru? Wukong hanyalah muridku. Akulah yang terkuat di sini. Guru Tang juga mengatakan, bahkan jika kita tidak memiliki Wukong, kita tetap menyeberangi Jalan Siluman. Dan di sini Wu Jing menanyakan kepada gurunya, Guru, kemanakah kita akan pergi sekarang? Tentu saja mencari Wukong, sahut Guru Tang. Anjir men. Aoye mengatakan, apakah kita akan pergi ke neraka? Dan kita pun akan dialihkan ke Gautama dulu nih Mang.
Di sini, Gautama dan Guan Yin sedang menuju ke atas langit. Setiap lapisan adalah surga memiliki pandangan yang berbeda. Terkadang itu adalah lautan bunga, terkadang itu adalah lembah terlapis, terkadang itu adalah laut yang besar. Dikatakan bahwa beberapa dewa tersembunyi hidup setiap hari, tapi hasilnya surga ke-33 kediaman 3 dewa. Dan kini Guan Yin dan Gautama pun berada di surga ke-33. Guan Yin mengatakan, inilah puncak surga. Gautama mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali datang ke tempat ini. Guan Yin mengatakan moralitas terlalu hormat, bunuh hati dan minta bertemu denganmu. Gautama mengatakan bagaimana dia tidak bisa merasakan kita jika dia menyentuh para dewa yang terlalu menghormati moralitas. Dan Guan Yin di sini seperti melihat sesuatu dari pulau terapung yang terbalik. Dan Guan Yin juga mengajak Gautama untuk pergi ke pulau terapung terbalik itu. Hingga mereka pun tiba di pulau terbalik itu. Ternyata di sana dia menemui kura-kura. Dia adalah dewa moral. Guan Yin mengatakan, Anda sebagai dewa di antara para dewa sekarang dalam bahaya. Bertahan hidup di 3 alam. Mengapa Anda harus menghindari masalah ini? Dewa moral mengatakan, begitu aku sampai di sini, apakah kamu ingin menghancurkan surga ke-33 dan surga luar? Guan Yin mengatakan, terlalu menghormati moralitas. Gautama mengatakan, bagaimana Anda bisa seperti ini? Dewa moral mengatakan, aku menggunakan jiwa tersembunyi untuk mengirim barang dan kekuatan gaib. Dan aku berada di kura-kura roh ini berbicara dengan Anda. Gautama mengatakan, dengan 3 tubuh Anda ada banyak makhluk abadi, burung dan hewan yang bisa bersembunyi. Mengapa Anda ingin tinggal di kura-kura? Dan Gautama juga memohon maaf karena sudah terlalu lancang mengatakan hal itu. Dewa moral mengatakan, sejak Tuan Lingbao pergi, aku telah menjebak diri dalam kura-kura ini. Guan Yin mengatakan agar dewa moral tidak perlu menyalahkan dirinya. Dewa moral mengatakan bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar. Gautama mengatakan, aku ingin menanyakan sesuatu kepada Tianzun selama perjalanan ini. Apakah kau mengenal ini? Dan Gautama pun memberikan foto yang dilukis dengan ke-6 inderanya. Dewa moral mengatakan, tentu saja, aku tahu siapa dia. Dewa moral juga mengatakan, pernahkah kamu mendengar tentang 1 roh dan 3 dewa? Guan Yin dan Gautama di sini terkejut mendengar 1 roh 3 penguasa. Dan kita akan kembali lagi dialihkan ke alam baka dulu nih, Mang. Di sini adik Niu mengatakan, siapa kamu? Beraninya mengatakan seperti itu. Dan orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah Jiu Quan, Raja Alam Baka. Jikuan juga mengatakan bahwa yang dikatakannya itu benar. Jiwa Raja Kera benar-benar rusak. Dia akan keluar dari reinkarnasi selamanya dan tidak dapat memiliki kehidupan berikutnya. Wukong mengatakan, aku telah melewati dunia bawah berkali-kali. Mengapa kali ini tidak? Jikuan mengatakan, saya juga merasa aneh, Raja Kera. Ada apa denganmu? Wukong mengatakan, bukankah pertanyaan ini seharusnya kutanyakan padamu? Jiuquan mengatakan reinkarnasi tidak dalam prediksinya. Pergi dan temuilah master reinkarnasi. Mungkin dia bisa memberi kamu jawaban yang memuaskan. Dan kita langsung masuk aja ke chapter 28 nih, Mang. Terlihat di sini lapisan dinding mountain. Seperti buku yang berdiri, setiap dinding tertulis nama yang berbeda dengan jumlah yang berbeda pula. Terukir di dinding cermin reinkarnasi. Samsara Boijan terukir dengan jelas sebagai almarhum pria, wanita, dan segala usia. Dewa siluman dan iblis tidak terdapat di sini. Semua makhluk di 3 alam memiliki hidup dan mati tanpa terkecuali. Sedangkan untuk nama Raja Kera tidak ada dalam buku hidup dan mati reinkarnasi. Raksasa ini adalah master reinkarnasi. Kita sebut aja Mas Reng ya. Karena kalau kita sebut master reinkarnasi atau raja reinkarnasi kayaknya kepanjangan ya. Jadi ya mohon kalian mengerti. Oke. Wukong mengatakan kepada Mas Reng, apakah kau sudah mengeceknya dengan benar? Mas Reng mengatakan, hai Raja Kera, kau sangat berani meragukanku. Adik Niu mengatakan, maaf, dia tidak bermaksud begitu. Wukong mengatakan, aku mengira bahwa kau yang menjebakku dengan sengaja di alam baka. Plak, Wukong pun langsung ditangkap oleh Mas Reng. Mas Reng mengatakan, hai Raja Kera, aku tahu meskipun kau bertubuh kecil, kau salah satu yang terkuat di dunia di masa lalu hidupmu. Sangat disayangkan bahwa kau hanya lentera jiwa yang mati sama seperti lalat kecil. Berani tak sopan terhadapku? Sambil menyiapkan tongkat emasnya, Wukong mengatakan, kau adalah pria besar.
dengan tubuh yang begitu besar. Tapi tidak cukup untuk melawanku. Wukong pun langsung menghantamkan toya emasnya ke arah Mas Reng. Dan kita pun akan dialihkan ke rombongan Tang Sanzang yang kembali dari jalur monster. Di sini, Baishi terkejut melihat batu yang telah ditanam oleh Yu Tao. Dan di sini juga, Baishi mengatakan kepada Guru Tang yang baru saja telah kembali, setelah Anda pergi, batu itu perlahan menyatu, seperti hidup membentuk seperti tubuh Raja Kera. Itu membentuk dalam beberapa hari. Dengan terkejut, Wujing mengatakan bahwa batu itu benar-benar terlihat seperti kakak Wukong. Guru Tang mengatakan ia berada di proses matahari dan bulan sehingga terbentuk dengan cepat. Putri Tengkorak mengatakan, apakah itu poros bulan dan matahari? Guru Tang mengatakan pertemuan matahari, bulan, dan yin yang tepat merupakan tempat yang paling kuat di sini. Wujing mengatakan kakak dulu berasal dari batu yang menyerap esensi bulan dan matahari. Guru Tang mengatakan itu benar. Hal itu mungkin saja bisa terjadi. Aoya mengatakan, guru, berapa lamakah kita harus menunggu? Guru Tang mengatakan setengah tubuh terbentuk dalam beberapa hari dan aku percaya itu akan segera sempurna. Yu Tao mengatakan Gautama pernah memberitahu para dewa tentang bulan dan matahari yang terbagi surga dunia, manusia, dan iblis. Guru Tang mengatakan ini kebetulan satu-satunya makhluk di dunia yang beruntung dan Wukong harusnya tak mati begitu saja. Baishi mengatakan pada awalnya aku kira guru hanya mengubur batu itu untuk menghormatinya. Guru Tang mengatakan semuanya saran dari Gautama, aku hanya mengikutinya saja. Wujing mengatakan, guru, setelah itu terbentuk bagaimana ia dapat hidup? Guru Tang mengatakan kepada Yu Tao, apakah Gautama menjelaskan hal ini? Yu Tao mengatakan Gautama pernah berkata pada waktunya Wujing akan membawa jiwa Wukong dari alam baka. Ketika keduanya bersatu, itu akan sepenuhnya sempurna. Namun, Gautama memberitahuku untuk menyampaikan pada guru, jika semua lancar, Raja Kera harus membayar hidupnya. Putri Tulang mengatakan apakah Gautama berkata bahwa itu akan berbeda dari aslinya? Yu Tao gagal dan kurang paham dengan penjelasan dari Gautama. Tapi yang Yu Tao ketahui adalah selain membantu Wukong, Gautama juga mengirim orang ke alam baka untuk membantu kelahiran kakak Dae. Guru Tang mengatakan, aku malu sebagai guru, aku tak melakukan apapun. Wujing mengatakan, guru, Anda juga mempunyai sesuatu yang harus dilakukan. Apa itu? Saut Guru Tang. Wujing tak nyaman mengatakannya di sini. Guru Tang mengatakan itu semua adalah privasiku. Jangan sebut di depan umum. Wujing pun langsung mengatakan dan meminta ampun kepada gurunya. Guru Tang mengatakan seorang biksu harus jujur dan terus terang. Kau adalah muridku yang paling jujur. Mari kita bicarakan ini. Wujing mengatakan yang terbaik bagi guru adalah mengatakannya dan tidak menyembunyikannya dari kami semua. Dan di sini Guru Tang mengatakan, hai Wujing, aku punya tugas untukmu. Sekarang pergi ke alam baka dan beritahu Wukong tentang batu ini. Aku percaya kita akan bertemu kembali. Wujing mengatakan, percayalah, aku akan menemui kakak secepat mungkin. Dan Wujing pun masuk ke dalam tanah untuk pergi ke alam baka. Baishi mengatakan apakah ini akan baik-baik saja? Guru Tang mengatakan Wujing pasti bisa melakukannya. Dan saat mereka memperhatikan Wujing yang masuk ke dalam tanah, tiba-tiba batu Wukong pun menghilang. Dan di sini nggak tahu siapa yang mengatakan ya, jika Raja Kera masih tidak bisa kembali. Guru Tang mengatakan dengan yakin bahwa Wukong pasti akan kembali. Saat semua orang sedang berbincang, aku sadar bahwa batu itu telah terbentuk dan hidup serta berdiri di belakang mereka. Dan kita pun akan dialihkan ke surga 33 di luar tempat inti. Guan Yin mengatakan satu roh dari ketiga dewa. Bukankah itu ketiga legenda surgawi? Dewa Moral mengatakan itu bukan legenda, tapi rahasia dari ketiga dewa agung. Gautama mengatakan 3 dewa menjadi dewa di antara dewa. Jika salah satu roh berada di atas mereka, bukanlah kekuatannya berada di tingkat yang tertinggi? Tidak, itu adalah yang kedua, sahut Dewa Moral. Guan Yin mengatakan mungkinkah keberadaan Yiling? Benar sekali, jawab Dewa Moral. Gautama mengatakan, legenda mengatakan bahwa Dewa Tianyi lahir dari kekosongan dan kekacauan. Benar, sahut Dewa Moral. Dewa Moral juga mengatakan bahwa Dewa Tianyi terlahir dari langit dan bumi. Dia adalah Dewa Agung yang kebijaksanaannya tiada tara. Dia adalah dewa terbaik dari seluruh dewa. Guan Yin mengatakan apa hubungan antara Yiling dan Dewa Agung Tianyi?
Dewa Moral mengatakan dia bukan hanya musuh, tapi guru dan murid. Gautama mengatakan ada orang yang seperti itu di surga ke-33. Aku punya firasat yang buruk tentang ini. Guanyin mengatakan, menarik. Sepertinya kita akan menghadapi musuh yang lebih kuat dari para Dewa Tianzhu. Dan si Shinji season 6 chapter 27 dan 28 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and